Ini adalah hati seorang pembunuh yang bisa ditemukan di mana saja. Takdirnya membusuk di sudut, tapi sejak pertama kali aku melihatnya. Aku mengontraknya sebagai binatang roh takdir tunggalku. Semua orang menertawakanku sebagai orang bodoh, tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah satu-satunya keberadaan tingkat tak terbatas yang melampaui kualitas mitos di dunia. Tidak hanya dapat membantuku membiarkan dunia eksklusif sarang Zerg, tetapi juga memungkinkan setiap unit Zerg untuk mencapai evolusi tanpa batas. Bahkan setiap Zerg dapat memberiku sejumlah poin atribut sebagai umpan balik. Aku menarik napas dalam-dalam dan memaksa diriku untuk tenang. Meskipun pekerjaan ini sangat kuat. Tetapi premisnya adalah mengembangkan fondasi. Saat ini, adik perempuanku yang baik mendorong pintu dan masuk. Aku akan pergi minum di tengah malam, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Melihat adegan ini, aku hanya meliriknya dengan ringan. Mulai hari ini, aku tidak akan peduli padamu lagi. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Di kehidupan sebelumnya, aku ditipu dan dibunuh olehnya. Tapi alasan dia melakukan ini hanya untuk menyenangkan kakakunnya. Sekarang aku hidup kembali. Aku tidak akan pernah peduli padanya lagi. Kemudian, aku mulai merasakan bakat pekerjaanku. Pikiran saya segera memasuki dunia sarang Zerg. Yang menyambut mata adalah prasasti yang tergantung di Pulau Terapung. Tertulis berbagai jenis Zerg di atasnya. Cerebral Zerg, unit sihir dasar. Lebah Zerg, unit jarak jauh dasar. Belalang Zerg, unit jarak dekat dasar. Melihat ini, aku ragu-ragu untuk memilih membiarkan belalang Zerg. Detik berikutnya, belalang Zerg dengan 2 pedang tang muncul di depan mataku. Aku dapat mengendalikan semua tindakannya hanya dengan pikiran. Dan untuk membiarkan lebih banyak Zerg, membutuhkan lebih banyak poin energi. Cara untuk mendapatkan poin energi adalah dengan membunuh binatang buas. Lakukan saja. Aku ragu-ragu untuk berangkat ke pinggiran kota. Kemudian segera memanggil belalang Zerg untuk menjaga sekeliling. Saat ini, seekor babi bergigi darah sepanjang 2 meter tiba-tiba muncul di depanku. Benda ini terkenal sebagai pembunuh pemula. Baik kekuatan maupun kecepatannya sangat mengerikan. Tapi wajahku penuh dengan kesusahan karena gading panjang babi bergigi darah itu barang berharga. Di kota, itu bisa dijual seharga 2.000 poin kredit. Saat pikiranku bergerak, belalang Zerg bergegas seperti hantu. Melihat belalang Zerg berinisiatif untuk menyerang, babi bergigi darah segera menggunakan skill dash. Tepat sebelum babi bergigi darah hendak menembus tubuh belalang Zerg. Belalang Zerg tiba-tiba melompat ke atas babi bergigi darah. Kemudian mengayunkan pedangnya untuk membunuh babi bergigi darah. Benar-benar mesin pembunuh Zerg alami. Aku maju dan mengambil 2 taring babi bergigi darah. Kemudian mendaur ulang mayatnya. Apa yang tidak kusangka adalah seekor babi bergigi darah benar-benar dapat mendaur ulang 15 poin energi. Tetapi untuk menetaskan seekor belalang Zerg hanya membutuhkan 10 poin energi. Dengan kata lain, membunuh 2 babi bergigi darah dapat menetaskan 3 belalang Zerg. Benar-benar pekerjaan tingkat tak terbatas. Melihat poin energi sudah cukup. Aku segera menetaskan Zerg Duri lagi. Dengan kilatan cahaya, Zerg Duri langsung muncul di depanku. Pada saat ini, 3 tikus karat mencium bau darah mayat babi bergigi darah dan mengepung. Aku menunjukkan ekspresi bersemangat. Ternyata ada yang sukarela datang, jadi aku tidak perlu repot-repot mencari satu persatu. Dengan satu pikiran, belalang pedang itu langsung menyerbu. Namun, menghadapi tikus karat yang gesit, belalang pedang mulai kewalahan. Aku dengan tenang memberikan perintah lagi. Tembak. Seketika, duri-duri pendek menyembur dari punggung belalang duri, tepat mengenai tikus karat. Dengan bergabungnya belalang duri, pertempuran ini hanya memakan waktu 3 menit untuk diselesaikan, dan levelku juga naik ke level 2. Aku juga mendapatkan beberapa poin atribut. Detik berikutnya, aku langsung mengalokasikan poin atribut tersebut ke stat spirit, karena mengendalikan Zerg untuk bertempur membutuhkan tingkat spirit yang tinggi. Saat ini, poin energiku juga mencapai 21 poin. Tanpa ragu, aku langsung memilih untuk menetaskan 2 belalang pedang. Meskipun belalang duri memiliki damage yang tinggi. Namun, dia terlalu rapuh dan sulit untuk memikul tanggung jawab melindungi. Sekarang aku memiliki 3 belalang pedang dan 1 belalang duri. Selama tidak bertemu monster tingkat langka, merajalela di zona pinggiran sudah cukup. Aku melirik langit. Masih beberapa jam lagi sebelum fajar. Waktu masih pagi, teruslah farming. Pada saat yang sama, di suatu tempat di zona karantina, Liu Ruyan, putri dari keluarga Liu di kota Jiangnan, berbicara. Darah tikus logam emas ini tebal sekali. Kami mengejarnya dari hutan belantara sampai ke zona tepi, dan HP-nya masih tersisa 10%. Paman Li tersenyum pahit dan berkata, Nona, bagaimanapun juga, tikus logam itu adalah pemimpin tingkat 5. Untuk mendapatkan informasi tentang bos tikus logam ini, Tuan telah menghabiskan 5 juta poin kredit. Nona, mohon bersabar. Liu Ruyan menghela napas dan berkata, jadi, 5 juta poin kredit telah dihabiskan, tapi itu sepadan. Tikus logam pembawa petaka ini pasti akan menjatuhkan kelas tersembunyi. Seminggu lagi adalah hari kebangkitanku.
Aku tidak ingin membangkitkan kelas biasa. Paman Li tersenyum dan berkata, Anda pasti akan mendapatkan pekerjaan tersembunyi yang kuat. Tapi sekarang, mari kita bunuh dulu bos tikus logam ini. Paman Li adalah pengawal Liu Ruyan. Dia juga seorang pejuang level 12. Dengan teriakan keras, dia melancarkan tebasan 3 rangkaian. Tikus logam sama sekali tidak bisa menghindar dan hanya bisa menerima serangan tanpa ampun dari Paman Li berikutnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, darah tikus logam emas itu hampir habis. Serangan terakhir saja sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, tepat pada saat itu, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuh tikus logam tersebut. Detik berikutnya, ia langsung berevolusi menjadi tikus jiwa emas tingkat 7. Tidak mungkin, teriak Paman Li tak percaya. Dia benar-benar berevolusi menjadi monster. Tidak jarang terjadi evolusi ke tingkat yang lebih tinggi dalam situasi terdesak, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Bahkan di seluruh kota Jiangnan, hanya ada 3 kasus seperti itu. Mengapa harus terjadi pada tikus logam ini? Wajah Paman Li menjadi pucat pasi. Meskipun dia adalah prajurit level 12, kekuatan dan vitalitasnya bahkan tidak setengah dari tikus jiwa emas. Paman Li segera meraung. Nona, cepat lari. Aku akan menghentikan tikus jiwa emas. Dia bahkan belum sempat bereaksi. Tikus jiwa emas langsung meluncurkan skill dan menerjang. Serangan ini langsung menghabiskan HP Li Dao. Saat ini, dia masih berusaha sekuat tenaga berteriak. Anda cepat lari, Nona muda. Tapi Liu Ruyan sudah ketakutan dan hanya bisa menyaksikan tikus jiwa emas mendekat selangkah demi selangkah. Ini aku, berjalan keluar dari kegelapan dengan topeng hitam, diikuti oleh puluhan ribu pasukan serangga. Ternyata itu adalah tikus jiwa emas. Kebetulan sekali bisa menggunakan kelas tersembunyi yang dijatuhkannya untuk menutupi identitasku sebagai penguasa serangga. Aku melambaikan tangan. Pasukan serangga di belakangku langsung menyerbu. Setelah 3 jam berburu, sekarang aku memiliki 34 serangga pedang. 12 serangga duri, yang dalam sekejap menenggelamkan tikus jiwa emas. Dan serangga duri juga dari jauh. Melancarkan gelombang demi gelombang serangan. Di bawah tenggelamnya pasukan serangga, tikus jiwa emas yang tadi masih menggebu-gebu. Mengeluarkan erangan kesakitan. Aku berdiri di samping dan menyaksikan semua ini dengan puas. Memang menyenangkan menjadi penguasa serangga. Dan Liu Ruyan, yang juga menyaksikan semua ini, sudah terpana. Ini disebut pertempuran? Ini disebut menantang bos? Ini jelas jalan-jalan. Liu Ruyan menatap Li Dao. Paman Li, apakah Anda baik-baik saja? Li Dao mengangguk. Saya baik-baik saja. Hanya saja orang ini seharusnya seorang pemanggil. Pemanggil di dunia ini adalah pekerjaan yang paling dicari. Ciri khasnya adalah dia bisa membentuk situasi sendirian. Dan setiap pemanggil akan dibudidayakan oleh kerajaan naga sebagai harta karun. Tokoh besar seperti itu, jika keluarga Liu kita bisa berteman dengannya. Status pasti bisa naik beberapa tingkat. Setelah membunuh tikus jiwa emas, aku mendapatkan 300 pengalaman dan naik ke level 4. Hanya dalam beberapa jam, aku naik ke level 4. Kecepatan ini, jika dikatakan, pasti akan mengejutkan orang. Sekilas, aku melihat tikus jiwa emas. Barang yang dijatuhkan memancarkan cahaya keemasan redup. Aku langsung meletakkan tanganku di atasnya. Tiba-tiba, domain cahaya berkedip. Ding mendapatkan kelas tersembunyi tingkat mitos, Void Walker. Ini seperti mendapat bantal saat mengantuk. Ini adalah Liu Ruyan di sampingku yang kulihat. Aku tertegun sejenak. Ternyata dia, Dewi yang dikagumi semua orang di SMA nomor 3 kota Jiangnan. Juga teman sekelasku. Di kehidupan sebelumnya, karena dia, aku dipukuli setengah mati oleh pengejarnya. Liu Ruyan melihatku menatapnya, ekspresinya berubah. Senior ini, terima kasih telah menyelamatkan kami. Aku tidak tahu siapa nama senior ini. Agar keluarga Liu kami bisa membalas Anda di kemudian hari. Aku hanya dengan dingin menjawab 3 kata, tidak perlu. Melihat punggungku yang pergi, Liu Ruyan langsung cemas. Tunggu. Senior ini, apa yang ada di tanganmu itu? Namun, siapa sangka Liu Ruyan baru saja mengulurkan tangannya. Seekor belalang pedang dengan waspada menghalanginya. Li Lao buru-buru menarik Liu Ruyan kembali. Nona, jangan lakukan itu. Orang kuat seperti ini sama sekali bukan keluarga Liu kecil kita yang bisa dekati. Bahkan jika kita tidak bisa berteman, setidaknya jangan meninggalkan kesan buruk. Liu Ruyan berkeringat dingin. Seberapa buruk konsekuensi menyinggung seorang pemanggil? Ada banyak contoh di dunia ini, seperti keluarga Wang di Tiandu. Awalnya adalah keluarga kelas 1 di Tiandu, tetapi secara tidak sengaja menyinggung seorang pemanggil. Pada saat itu pemanggil misterius itu membawa 100.000 golem ke pintu, dan langsung memusnahkan keluarga Wang. Saat ini, aku datang ke persekutuan pedagang dengan membawa peralatan dan material. Seorang pelayan berwajah manis menghampiriku. Selamat datang di persekutuan pedagang Lin Xiao. Apa yang Anda butuhkan? Aku berkata dengan tenang, beberapa peralatan tingkat rendah. Dan material yang dihasilkan oleh binatang buas di area pinggiran. Kilatan kekecewaan melintas di mata pelayan pendiam itu. Baik tuan.
Silakan keluarkan barang-barangnya, saya akan menghitung nilainya untuk Anda. Aku bertanya. Di sini saja, aku membawa banyak barang, tempat ini mungkin tidak muat. Pelayan itu berkata dengan nada datar, tidak masalah Tuan, Anda bisa meletakkannya di sini. Segera setelah itu, aku langsung menuangkan barang-barang di tasku, dan peralatan langsung menutupi pintu masuk. Semua orang di tempat kejadian tercengang, ya ampun, begitu banyak peralatan dan material. Apakah dia menguras area pinggiran? Hebat, orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Pelayan itu menunjukkan senyum pahit, dia akhirnya mengerti mengapa aku mengatakan tempat ini tidak muat. Tuan, silakan lewat sini, saya akan segera memanggil penilai, mohon tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya menghampiri. Saya Zhang Shun, manajer di sini, jika semua dijual ke persekutuan pedagang Lin Xiao kami. Total nilainya adalah 120.000 poin kredit. Ini adalah harga pembelian tertinggi yang bisa diberikan oleh persekutuan pedagang Lin Xiao kami. Aku menjawab dengan acuh tak acuh, lumayan, kalau begitu hitung saja seperti ini. Zhang Shun tidak berani lalai, dan segera memerintahkan pelayan untuk mengambil uang, lalu bertanya dengan hati-hati. Tuan, bolehkah saya tahu nama Anda, agar kami dapat memberikan layanan yang lebih baik di kemudian hari? Aku berkata dengan dingin, namaku penguasa. Zhang Shun langsung terpaku di tempat. Jelas ini nama palsu. Orang kuat ini benar-benar aneh. Saat ini pelayan masuk. Sambil memegang nampan, di atas nampan terdapat kartu hitam, Zhang Shun dengan hormat berkata, Tuan Overlord, ini adalah kartu kredit Anda, dan kartu ini juga. Adalah kartu hitam dari Linjiang Merchant Guild kami, Anda datang ke Merchant Guild kami di kemudian hari. Saya segera menyadari pikiran Zhang Shun. Tidak menolak, juga tidak menerimanya, hanya dengan samar menginstruksikan, aku tahu. Saya ingin membeli token tanpa bentuk terlebih dahulu, dan juga busur panah api yang mengalir. Zhang Shun langsung tercengang. Kedua item ini adalah peralatan yang cukup unik, fungsi token tanpa bentuk adalah untuk menyembunyikan profesi asli seseorang. Zhang Shun hanya bisa dengan hati-hati membujuk, Tuan, token tanpa bentuk ini tidak masalah. Busur panah api yang mengalir hanyalah peralatan berkualitas unggul, tetapi harganya mencapai 100.000 poin kredit. Aku berkata dengan acuh tak acuh. Aku mau ini. Tidak lama kemudian, token perunggu dan panah panjang berwarna merah tua diambil. Setelah menggunakan token tanpa bentuk, Anda dapat menyamarkan profesi Anda sebagai prajurit. Detik berikutnya, token berubah menjadi seberkas cahaya. Masuk ke tubuhku, Void Walker yang asli telah berubah menjadi prajurit. Aku langsung menghela napas lega. Dengan cara ini, upacara kebangkitan seminggu kemudian. Tidak perlu khawatir akan mengganggu semua pihak. Kemudian aku mengalihkan pandanganku ke busur panah api yang mengalir. Busur panah api yang mengalir ini terlihat biasa saja. Tetapi sebenarnya itu adalah kunci. Dalam penilaian profesional 2 bulan kemudian, ada jurang yang tiba-tiba muncul. Dan kunci untuk membukanya adalah busur panah api yang mengalir ini. Di kehidupan sebelumnya seseorang beruntung dan mengandalkan busur panah api yang mengalir. Membuka jurang, dan akhirnya mendapatkan fungsi sekali klik, keajaiban bakat yang ekstrim. Aku tersenyum tipis, kesempatan ini adalah milikku di kehidupan ini. Kemudian bersiap untuk kembali ke sekolah untuk belajar. Upacara kebangkitan untuk bisa kuliah, aku harus terus belajar. Ini membuatku sedikit runtuh. Saat sedang tenggelam dalam lamunan, tiba-tiba aku mendengar suara mengejek, Ling Chen. Kau masih berani datang ke sekolah? Aku sudah bilang sebelumnya. Setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Kau masih mendekatiku? Apakah kulitmu gatal lagi? Orang yang berbicara adalah Huang Xin. Orang yang membuatku terluka parah di kehidupan sebelumnya. Aku hanya mengucapkan 2 kata singkat, enyah. Mata Huang Xin langsung menjadi dingin. Apa yang kau katakan? Sepertinya kau mencari masalah? Setelah berbicara, Huang Xin mengangkat tangannya dan menampar, aku mencibir, kaulah yang mencari masalah. Kemudian dia menampar dengan telapak tangannya, Huang Xin langsung terlempar ke udara. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Apakah aku salah lihat? Apa aku tidak salah lihat? Huang Xin gemetar dan berkata, Ling Chen, bagaimana kamu bisa begitu hebat? Aku bahkan tidak mau menjelaskan. Dilarang berbalik dan pergi. Saat ini, di dalam sekolah, kepala sekolah botak sedang berbicara di atas panggung. Tidak lama lagi akan ada kebangkitan pekerjaan. Ini adalah momen terpenting dalam hidup kalian. Kepala sekolah tiba-tiba mencibir. Ling Chen, orang sepertimu juga ingin membangkitkan pekerjaan? Jangan bermimpi. Lihat dulu dirimu sendiri. Seketika, para siswa di sekitarnya mengeluarkan suara mengejek. Fisiknya sangat lemah, dia juga tidak pintar, masih bermimpi di siang bolong. Aku sama sekali tidak peduli, itu hanya suara berisik di telingaku. Paling-paling hanya sedikit menjengkelkan. 1 jam kemudian, aku mengenakan topeng dan datang ke asosiasi pemburu. Halo. Saya ingin mendaftar menjadi anggota asosiasi pemburu. Kode nama saya adalah penguasa. Staf menjawab dengan sangat profesional. Baiklah, Tuan Penguasa, pendaftaran Anda telah selesai.
Sekarang Anda adalah anggota tingkat pertama asosiasi kami. Setelah menyelesaikan pendaftaran, saya datang ke aula tugas. Memetik 2 tanaman Huey Chao. Hadiah 1000 poin kredit, latihan pendamping hadiah 10.000 poin kredit. Aku menggelengkan kepala. Sepertinya jika ingin meningkatkan level dengan cepat, aku hanya bisa pergi ke Abyss. Abyss juga bisa disebut alam rahasia. Esensinya adalah dunia kecil yang independen. Selama Anda adalah anggota asosiasi, Anda dapat masuk ke dalamnya dengan membayar 1000 poin kredit. Berjalan ke pintu masuk Abyss, pelayan itu tersenyum manis dan berkata, "Halo, Tuan. Apakah Anda ingin membeli tiket Abyss?" Aku mengangguk dan menyerahkan kartu informasiku. Beli 10 tiket Abyss. Sesaat kemudian aku tiba di aula Abyss. Mendongak ke atas. Anda dapat melihat portal seperti cermin. Di bawah aula, orang-orang datang dan pergi. Banyak orang mengundang orang lain untuk membentuk tim. Masih kekurangan satu support, ayo cepat. Butuh beberapa mage. Kami punya banyak orang. Benar-benar menjamin keamanan. Kurang satu warrior atau knight, ada yang mau ikut? Bagaimanapun, level monster di hutan berdarah. Level tertinggi bisa mencapai belasan. Solo sama saja dengan bunuh diri. Seorang gadis kecil berjalan mendekat. "Halo, mau bergabung? Kami kebetulan kekurangan seorang warrior." Aku menggelengkan kepala. "Tidak, aku akan solo saja." Kemudian dia langsung berjalan ke portal, hanya menyisakan gadis itu yang linglung di tempat. Orang ini gila? Seorang wanita berambut panjang berjalan mendekat. "Lily, aku menemukan seorang warrior, kita bisa berangkat." Lily mengangguk. "Ayo cepat pergi dan susul orang bernama penguasa itu, mungkin kita bisa menyelamatkan nyawanya." 1 menit kemudian, aku muncul di hutan berwarna merah darah. Bersamaan dengan itu, raungan datang dari sekitar hutan, dan hanya dalam sekejap, 12 pembunuh menyerbu. Bahkan seorang profesional level 10 pun akan sangat dirugikan dalam situasi ini. Tapi siapa aku? Mengaktifkan Void Walker, menghilang langsung di udara. Detik berikutnya sosok itu muncul 10 meter jauhnya. Serangan para pembunuh itu langsung meleset, dan mereka semua tercengang, mata sebesar lentera menatap ke kejauhan. Aku terkekeh. Seperti yang diharapkan dari kelas mitos, skill ini sangat berguna. Kau ingin menyergapku hanya karena kau memiliki banyak jumlah? Aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu jumlah yang sebenarnya. Kemudian aku melambaikan tangan besar, dan satu demi satu serangga terus muncul di lapangan. Sosok Tiranira serangga. Langsung memenuhi ruang terbuka ini, meskipun setiap Dragonfly hanya memiliki kekuatan level 1 profesional biasa. Tetapi unitra serangga ini dapat menampilkan efek yang lebih besar dari 1 ditambah 1 lebih besar dari 2, membunuh para pembunuh di depan mata itu mudah. Detik berikutnya, serangga itu mengayunkan lengan sabitnya dan bergegas menuju Red Flame Hornet Chow. Langsung membunuh Red Flame Hornet Chow itu, memperoleh 50 poin pengalaman, hanya dalam sekejap mata. Seekor Red Flame Hornet Chow level 5 terbunuh dalam hitungan detik, dan levelku baru level 4, lalu aku mengeluarkan perintah lagi. Menunjuk ke para pembunuh yang tersisa dan berkata, "Bunuh mereka semua." Kali ini para pembunuh mulai melawan. Meluncurkan serangan ke serangga di sekitar mereka, serangga dengan gesit menghindari serangan para pembunuh, dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Dikombinasikan dengan serangan jarak jauh dari Spine Crawler dan Overmind, dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 pembunuh yang tersisa juga langsung berubah menjadi poin pengalaman. Aku mengangguk puas, bagus, poin pengalamanku telah meningkat lagi. Di Abyss, setelah para pembunuh mati, mereka akan langsung menghilang. Jadi mereka tidak dapat diubah menjadi poin energi. Yang berharga hanyalah material dan peralatan ini. Aku mengangguk, cincin ini bagus. Langsung mengenakan cincin Twilight, summoner pada dasarnya adalah kelas berbasis sihir. Setelah sepenuhnya diisi, ia dapat memiliki sebanyak 4 poin kekuatan spiritual. Unitra seranggaku saat ini setidaknya dapat meningkatkan 50% atribut. Setelah melakukan semua ini, aku melirik panel atributku. Kelas pekerjaan, penguasa serangga, bakat pengembara hampa. Kekuatan tak terbatas, kekuatan 5.4, kecepatan 3.4, mental 7.8, pertahanan 3.2, nilai kesehatan 30. Nilai mana 55, panel seperti itu sangat berlebihan untuk kelas mage. Aku tanpa sadar menyeringai. Benar saja, itu adalah kelas tingkat tak terbatas. Melihat panelnya saja sudah cukup mendominasi. Aku memimpin kawanan serangga ke kedalaman hutan. Meskipun levelku hanya 1, dikelilingi oleh pasukan serangga, pembunuh di sekitarku sangat padat. Tidak bisa mendekatiku sama sekali. Begitu mereka mendekat, mereka akan terbunuh di tempat dan berubah menjadi poin pengalaman dan item peralatan yang jatuh ke tanah. Ding, membunuh jaring darah, memperoleh 30 poin pengalaman. Ding, membunuh semut api merah. Memperoleh 10 poin pengalaman. Ding, membunuh binatang gigi darah, memperoleh 60 poin pengalaman. Ada pepatah yang mengatakan, kakak hanya perlu berdiri diam, dan pembunuh akan datang sendiri. Sama seperti saat ini, aku hanya perlu berjalan maju secara normal,
dan menyerahkan semua urusan lainnya ke unit serangga. Perasaan itu sangat keren. Ding, levelmu telah meningkat menjadi level 5, berhasil memperoleh 1 poin atribut. Silakan pilih arah alokasi atribut. Aku berpikir dalam hati, aku naik level lagi. Baru berjalan kurang dari setengah jam dan aku sudah naik level. Tampaknya pengalaman yang diberikan hutan berdarah memang banyak. Setidaknya tiket masuk seharga 1000 poin kredit sangat berharga. Berkembang dengan kecepatan seperti ini, diperkirakan hari ini aku bisa naik ke level 6. Tingkat monster di tepi hutan berdarah. Semua di bawah level 5. Tidak ada banyak ruang untuk peningkatan bagiku. Aku harus pergi lebih jauh ke dalam hutan. Kedalaman hutan berdarah sangat berbahaya. Monster di dalamnya pada dasarnya di atas level 8. Dan bahkan ada desas-desus tentang pembunuh tingkat langka. Bahkan tim yang terdiri dari 5 orang di sekitar level 10 tidak berani masuk ke kedalaman dengan gegabah. Tapi aku tidak merasakan tekanan sama sekali. Kawanan serangga menghadapi kelompok yang berat hanyalah tulang yang sedikit sulit untuk dikunyah. Kudengar di kedalaman hutan berdarah. Ada bos tingkat 2, akar darah, yang belum terbunuh hingga saat ini. Di kehidupan sebelumnya, bos ini dibunuh oleh seorang pembunuh kekuatan suci. Buku keterampilan dengan kualitas tingkat dewa jatuh. Kilatan cahaya keemasan melintas di mataku. Monster kecil di jurang dapat beregenerasi tanpa batas. Tetapi hanya ada satu bos. Setelah mati, mereka tidak akan muncul lagi. Justru karena ini, aku bertekad untuk pergi ke kedalaman hutan berdarah. Bukan hanya untuk meningkatkan level, tetapi juga untuk merebut hak untuk membunuh bos. Namun, karena aku ingin membunuh bos, aku harus membuat persiapan yang matang. Segera setelah itu, semua peralatan di ranselku terurai menjadi poin energi. Poin energi yang tersisa adalah 552 poin. Ini adalah keadilan lain yang kuat dari penguasa serangga. Bisa mengubah semua perlengkapan tak berguna menjadi poin energi, aku langsung menggunakannya untuk 10 cerebra dan 10 larva. 20 zergling pedang tiba-tiba berkilauan, dan sarang seranggaku yang sudah besar meluas lagi. Sekarang aku memiliki 60 zergling pedang, 25 larva, dan 20 cerebra. Kekuatan ini sudah cukup untuk menyapu seluruh hutan berdarah. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, seorang ksatria botak meraung, "Gawat, Kapten Lily." Aku tidak bisa menahannya lagi. Di depannya, seekor laba-laba raksasa berwarna merah darah sedang menyerang dengan gila-gilaan. Jadi, dia adalah ksatria perisai kelas tersembunyi. Saat ini, HP-nya juga dengan cepat turun menjadi setengah. Tetapi menghadapi laba-laba di depannya ini, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di atas kepala si pembunuh ini terlihat ikon laba-laba darah. Dia adalah bos terakhir dari hutan berdarah. Wajah Lily menjadi pucat. "Sial, kami hanya ingin mencari monster di area pinggiran. Bagaimana kami bisa bertemu dengan bos terakhir?" Awalnya, tim mereka hanya berlatih di area pinggiran, tanpa diduga di jalan. Tiba-tiba muncul si pembunuh yang terluka ini. Entah harus dikatakan sial atau beruntung. Laba-laba darah, level 12. Keterampilan, gigitan, penetasan, membuat jaring. Semprotan racun. Atribut ini sungguh mengerikan. Tidak peduli nilai HP. Kecepatan atau kekuatan, tidak ada yang menjadi kelemahan. Wajah pemanah berambut panjang sangat jelek. "Kapten Lily, kami tidak bisa bertahan lagi. Anak panahku sudah habis." Laba-laba darah ini bahkan tidak tergores kulitnya. Sebaliknya, mereka hampir meminum semua ramuan darah. Kondisi mereka sangat buruk, dan ditakdirkan untuk menjadi akhir yang mengerikan. Wajah Lily menjadi suram. Hatinya penuh keputusasaan. Mungkinkah kita benar-benar akan mati di sini? Tapi pada saat ini, laba-laba darah tiba-tiba mengeluarkan jeritan. Terlihat perutnya tiba-tiba mengerut. Segera setelah itu, laba-laba seukuran piring yang tak terhitung jumlahnya. Laba-laba kecil yang padat menuki ke arah 5 orang dan menyerang. Seketika, jeritan terdengar terus-menerus. HP seluruh anggota tim turun dengan cepat. Semua orang berada di ambang kematian. Aku mengamati dari kegelapan. Kenapa Lily ini terlihat sangat familiar? Ternyata itu dia. Aku ingat bahwa kelas tersembunyi Lily adalah penyihir keberuntungan dan memiliki bakat bisnis yang sangat tinggi. Di kemudian hari, dengan bakat ini, dia menjadi pejabat tinggi asosiasi pemburu. Orang ini layak untuk berteman. Lagi pula, peralatan dan material yang dihasilkan di masa depan. Semua membutuhkan saluran penjualan yang stabil, dan Lily adalah pilihan yang sangat andal. Bagaimanapun, tujuanku adalah membunuh laba-laba darah. Karena itu, tidak ada salahnya membantu mereka. Pikiranku bergerak sedikit, 60 serangga pedang dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing mengepung laba-laba darah dari sekeliling, dan 25 serangga duri serta 20 serangga otak juga menyerang pada saat yang sama. Laba-laba darah kesakitan dan terkejut melihat sekeliling. Dari mana serangga hitam ini berasal? Setelah pasukan serangga pedang bergabung dalam pertempuran, mereka langsung menggigit semua laba-laba kecil yang padat menjadi berkeping-keping. Ini membuat mereka merasa sangat berbeda. Siapa ini? Apa serangga ini? Mungkinkah pembunuh lain? Tidak,
Ini adalah makhluk yang dipanggil. Laba-laba darah sangat marah dan menyerang serangga pedang di sekitarnya dengan panik. Jadi serangannya memang bisa membunuh satu atau dua serangga pedang, tetapi duri pendek dan bola api padat dari kejauhan. Jadi setiap serangan paling banyak hanya menyebabkan sedikit kerusakan. Tetapi tidak tahan dengan jumlah serangga yang banyak. Hanya dalam 1 menit, HP laba-laba darah telah berkurang sepertiga. Ia meraung dengan marah. Tidak bisa mengalahkan, malah ingin melarikan diri, serangga pedang mencabik-cabik anggota tubuhnya. Membuatnya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Adegan ini membuat Lily dan yang lainnya tercengang. Mereka berlima hampir musnah oleh bos ini. Di tangan orang lain, ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seseorang menunjuk ke suatu tempat di tepi hutan. Semua orang mengikuti arah jarinya. Aku melihat seorang pria dengan topeng hitam berdiri santai di tempat, seolah sedang menonton pertunjukan dan memperhatikan semua ini. Itu dia. Bukankah dia orang yang tadi di gerbang portal? Wajah orang-orang botak langsung memerah. Baru saja mereka mengejakku solo adalah mencari kematian, tetapi sekarang mereka harus bergantung padaku untuk menyelamatkan mereka. Lily tidak bisa menahan diri untuk tidak berbinar. Ternyata dia adalah kelas pemanggil. Tidak heran dia berani berburu monster sendirian. Tapi saat ini, aku mengucapkan 3 kata dengan suara rendah. Petualangan, diskriminasi, resonansi. Seketika, semua unit berat di tempat kejadian memancarkan cahaya merah darah. Ini semua adalah keterampilan bawaan dari unit berat. Seketika, kekuatan tempur pasukan berat meningkat lagi. Serangga pedang diselimuti cahaya merah darah. Mencabik-cabik laba-laba darah dengan panik, dan serangga duri mengeluarkan 3 duri pendek secara berurutan. Kerusakannya langsung berlipat ganda. Yang paling mengerikan adalah serangga otak. Jika dalam keadaan normal, bola api kecil yang ditembakkannya tidak jauh berbeda kerusakannya dibandingkan dengan serangga duri. Tapi sekarang bola api kecil telah berevolusi menjadi bola api besar, kerusakannya langsung berlipat ganda. Sebagai bos, ia memiliki kebijaksanaan. Melihat adegan ini, ia ingin melarikan diri. Namun, bagaimana aku bisa mengizinkannya? Pasukan berat menjadi seperti iblis angin dan menerkam laba-laba darah. Serangga duri terus menembakkan duri pendek, dan serangga otak sekali lagi memadatkan bola api super besar. Laba-laba darah meraung. Namun pada akhirnya hanya bisa jatuh tak berdaya di bawah posisi pasukan Chongzu. Adegan ini membuat anggota tim Lily tercengang. Mereka sesekali melihatku yang santai. Sesekali melihat akar darah yang masih berjuang, dalam hati mereka tak bisa menahan diri untuk berteriak, ini sama sekali bukan melawan bos. Ini jelas-jelas farming monster kecil. Ding, berhasil membunuh akar darah. Mendapatkan 650 poin pengalaman, levelmu telah meningkat menjadi level 6, mendapatkan 1 poin atribut lagi. Silakan pilih cara mendistribusikan atribut. Aku tersenyum tipis, naik level lagi. Hanya saja kali ini membunuh akar darah, kehilangan 12 ekor serangga pedang. Di kehidupan sebelumnya, pembunuh misterius itu dari tubuh akar darah, mendapatkan buku skill tingkat dewa. Sekarang tidak tahu apakah masih bisa mendapatkannya. Detik berikutnya, pikiranku terdengar suara notifikasi. Berhasil mendapatkan perlengkapan perunggu umum. Kembali mendapatkan perlengkapan sepatu bot kulit binatang, mendapatkan buku skill bola api, mendapatkan buku skill kerucut es. Aku menyeringai, ternyata meledak sebuah buku skill langka kerucut es. Harus tahu buku skill sangat sulit untuk didapatkan, harganya juga jauh lebih tinggi dari perlengkapan biasa, apalagi ini adalah buku skill tingkat langka. Setidaknya bisa dijual dengan harga 200.000 poin baru, tapi ini bukan yang aku inginkan. Aku terus memeriksa daftar jarahan. Pandanganku terpaku pada sebuah buku skill putih, akhirnya menemukanmu, jiwa keserakahan. Efek, pasif, saat membunuh monster dan mendapatkan jarahan, ada peluang 10% untuk mendapatkan tambahan 1 jarahan acak. Benar saja buku skill ini dijatuhkan oleh bos akar darah, aku menunjukkan ekspresi gembira, pembunuh itu benar-benar tidak berbohong. Di kehidupan sebelumnya, setelah jiwa keserakahan ditemukan, ia menjadi buku skill papan putih yang paling langka. Hampir setiap guild akan berlomba-lomba membelinya, khusus digunakan untuk undian berhadiah, harganya bahkan mencapai lebih dari 3 juta poin baru. Dan ada harga tanpa pasar, guild-guild top bahkan langsung memonopolinya, melarang penjualan ke pekerja profesional lepas. Aku dengan hati-hati mengingat kehidupan sebelumnya, gelombang panas yang dipicu oleh jiwa keserakahan, inilah keuntungan unik dari seorang reinkarnasi. Jiwa keserakahan sekilas efeknya biasa-biasa saja, bahkan paling banter bisa dianggap sebagai skill tingkat biasa, tapi di generasi selanjutnya justru disebut sebagai skill putih yang bisa dibandingkan dengan kualitas sempurna. Peluang 10% untuk mendapatkan tambahan 1 jarahan acak, dengan kata lain. Penghasilanku di masa depan bisa 30% lebih banyak dari orang lain. Tentu saja, peluang 10% memang masih terlalu rendah, jika hanya mengandalkan ini. Itu jelas tidak akan bisa menjadi skill yang sebanding dengan kualitas sempurna. Alasan paling pentingnya adalah jiwa keserakahan termasuk skill yang bisa ditingkatkan. Selama mempelajari skill ini lagi, kualitasnya akan meningkat dari biasa menjadi unggul.
Peluang pemicunya juga akan meningkat, peluang akhirnya bisa meningkat menjadi 50%. Aku mengangguk puas, berencana untuk pergi. Kekuatan ini tiba-tiba berteriak terima kasih padaku. Terima kasih atas bantuanmu, Dewa. Aku menoleh dan tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk ringan, lalu pergi ke asosiasi pemburu. Bersiap untuk memproses peralatan dan buku keterampilan. Aku melihat tas ranselku dan berjalan keluar dari aula transfer, lalu pergi ke zona perdagangan bebas. Ini adalah area tempat orang-orang sering berjualan. Banyak orang merasa bahwa menjual material ke asosiasi pemburu terlalu murah. Jadi mereka juga berjualan di sini. Begitu aku masuk ke zona perdagangan bebas, peralatan tingkat tinggi di tubuhku menarik perhatian banyak orang. Sial, bukankah itu pelindung kaki babi darah? Juga ada pelindung dada babi darah, pelindung bahu babi darah. Ini benar-benar set babi darah. Ini adalah Dewa Overlord, kan? ID ini terlihat tidak terlalu familiar. Aku sama sekali tidak mempedulikan diskusi ini. Aku langsung berjalan ke tempat kosong, mengeluarkan semua peralatan dan buku keterampilan, lalu menggantung papan nama. Cuci gudang peralatan dan keterampilan, hanya dijual selama 1 jam. Kualitas dan level peralatan ini cukup bagus. Waktu 1 jam sudah cukup untuk menjual semuanya. Benar saja, stand baru saja disiapkan dan menarik sekelompok orang untuk datang menonton. Tak lama kemudian, Liu Ruyan datang. Setelah kelas tersembunyinya direbut malam itu, ayahnya membelikannya kelas tersembunyi yang lain. Sekarang dia mungkin datang untuk menaikkan level. Liu Ruyan menunjuk ke buku keterampilan dan bertanya, bagaimana cara menjual teknik pelacakan ini? Aku dengan samar menjawab, 200.000 poin kredit. Jika kamu merasa terlalu mahal, pergilah ke guild lain untuk membelinya. Liu Ruyan mengerutkan kening. 200.000 terlalu banyak, bisakah lebih murah? Aku langsung memejamkan mata, terlalu malas untuk berbicara dengannya. Melihat penampilanku yang tidak peduli ini. Seberkas ketidaksenangan melintas di mata besar Liu Ruyan, tetapi dia segera berkata lagi, baiklah. Aku akan membeli dengan 200.000 poin kredit. Keduanya dengan cepat menyelesaikan transaksi. Setelah transaksi selesai, Liu Ruyan tidak segera pergi. Tetapi malah menatapku di depannya. Overlord, aku merasa kamu agak familiar. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku menggelengkan kepala dengan sangat tegas, tidak. Aku juga terlalu malas untuk bercanda. Aku tidak ingin terlibat dengan wanita seperti ini. Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk sedikit kecewa. Overlord, kamu bisa mendapatkan peralatan dan buku keterampilan ini, kekuatanmu seharusnya sangat bagus, kan? Aku baru saja menyelesaikan transfer pekerjaan. Ayo ajak aku menaikkan level. Aku akan memberimu 200.000 untuk setiap level yang aku naikkan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di sekitar menahan napas. Harga ini membuat semua orang yang hadir. Hampir semua orang sangat tertarik, tetapi aku hanya meliriknya dengan samar dan langsung mengucapkan satu kata, enyah. Seminggu kemudian, sekolah menengah pertama nomor 3, hari ini adalah hari upacara kebangkitan. Seluruh guru dan siswa sekolah berdiri memenuhi lapangan bermain. Mereka semua menunggu upacara kebangkitan dimulai. Tepat pada saat ini, sebuah instruksi agung datang dari atas panggung. Saya umumkan upacara kebangkitan sekolah menengah pertama nomor 3 kota Jiangnan. Resmi dimulai. Seiring dengan berakhirnya kata-kata, para siswa satu demi satu dengan tertib berjalan ke altar transfer pekerjaan. Semua orang sangat bersemangat, dengan gelisah menunggu nama mereka dipanggil. Bahkan ada yang berbisik, aku ingin tahu pekerjaan apa yang bisa aku bangkitkan. Kuharap itu pekerjaan tersembunyi. Aku berdiri di tengah barisan dengan ekspresi tenang. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di hatiku, karena aku sudah memiliki 2 pekerjaan yang menantang surga. Kali ini hanya formalitas. Kelas 3 SMA 2, Ling Chen. Banyak orang di depanku menunjukkan ekspresi mengejek. Ling Chen benar-benar harus pergi untuk membangkitkan pekerjaan, hehe. Dengan penampilannya yang biasa, pekerjaan apa yang bisa dia bangkitkan? Hahaha. Jika itu aku akan mencari tempat untuk bersembunyi sejak lama. Aku berjalan ke altar. Sinar 7 warna menyelimutiku. Detik berikutnya, pendeta yang bertanggung jawab atas transfer pekerjaan mengangguk sambil melihat loh batu di tangannya. Ling Chen, pekerjaan yang ditransfer adalah prajurit. Begitu kata-kata ini diucapkan. Orang-orang di kelas 3 SMA 2 terkejut. Orang ini benar-benar berhasil melakukan transfer pekerjaan? Keberuntungannya terlalu bagus, kan? Tapi itu hanya prajurit, pekerjaan dasar. Sementara itu, di kelas lain, King Sui membelalakan matanya. Dia benar-benar berhasil melakukan transfer pekerjaan, tapi itu hanya prajurit. Kudengar kakak kunku membangkitkan pekerjaan tersembunyi penantang. Pekerjaan tersembunyi jauh lebih baik daripada sampahmu. Selanjutnya, Liu Ruyan. Setelah mendengar nama ini, semua orang yang semula berbicara tiba-tiba terdiam. Bersama-sama mengarahkan pandangan mereka ke arah yang sama. Liu Ruyan maju ke depan. Setelah serangkaian upacara selesai, cahaya mulai mengembun. Ekspresi keterkejutan muncul di wajah pria berjubah panjang. Ekspresinya berubah dari acuh tak acuh menjadi sukacita yang mendalam.
Pekerjaan yang dibangkitkan Liu Ruyan adalah paladin. Suasana di tempat kejadian langsung menjadi gempar. Tak terhitung orang melemparkan tatapan terkejut dan iri. Paladin adalah pekerjaan tersembunyi yang sangat langka. Mampu menggunakan kekuatan cahaya suci untuk menyembuhkan rekan satu tim. Kemampuan tempurnya juga sangat kuat. Ekspresi sukacita muncul di wajah Liu Ruyan yang dingin, tetapi dengan cepat menghilang. Pekerjaannya sebenarnya sudah ditentukan sejak lama. Liu Ruyan menolak semua undangan. Ada sedikit kesombongan dan ketidakpedulian di matanya. Kepala sekolah mulai berpidato lagi. Upacara kebangkitan teman-teman sekelas telah berakhir dengan sukses. Teman-teman sekelas yang berhasil membangkitkan pekerjaan harus mempersiapkan diri dengan serius. 3 hari lagi adalah Gaokao Nasional. Tiba-tiba Huang Xin menoleh. Ling Chen, aku sangat menantikan untuk bertemu denganmu di Dungyeon Gaokao 3 hari lagi. Saat itu, aku akan membuatmu mengerti. Beberapa orang sama sekali tidak boleh disinggung. Tentu saja aku akan membalas. Nantikan saja saat itu. Jangan hanya kuat dalam kata-kata. Huang Xin merasa bahwa setelah membangkitkan Blood Dancer, dia bisa menunggangiku. Tapi aku sama sekali tidak memperhatikannya. Tiba-tiba aroma harum melayang datang. Ternyata adalah Liu Ruyan. Dia berkata dengan ekspresi dingin, Ling Chen, jika kamu melakukannya demi aku, maka aku menyarankanmu untuk menyerah jika kamu ingin mengikuti Gaokao Nasional. Aku tertegun sejenak. Kemudian aku mencibir dalam hati. Liu Ruyan ini benar-benar berpikir bahwa aku bekerja keras demi dia. Benar-benar konyol. Aku menjawab dengan malas, tidak perlu repot. Liu Ruyan mengibaskan lengan bajunya dan pergi, merasa sedikit tidak senang di hatinya. Dia datang untuk mengingatkan dengan niat baik. Tetapi orang ini memiliki sikap seperti ini. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan berbalik dan pergi. 3 hari kemudian, di lokasi Gaokao Nasional. Kudengar Dungyeon Jurang Maut yang digunakan khusus untuk Gaokao semuanya dibuat secara manual oleh pemerintah kerajaan naga. Ini terlalu hebat. Membangun jurang maut membutuhkan sumber daya yang sangat mengerikan. Jika bukan karena acara besar seperti Gaokao Nasional, orang biasa sama sekali tidak mampu menanggung konsumsi semacam ini. Aku menatap gerbang transfer besar itu, mataku dipenuhi dengan relaksasi. Sekarang levelku sudah mencapai level 6. Bagi monster di Dungyeon ini, itu seperti memancing di kolam ikan. Aku bahkan sedang mempertimbangkan sekolah tinggi mana yang harus kupilih. Ini adalah suara kepala sekolah yang menyebar ke seluruh lapangan. Gaokao Nasional akan segera dimulai. Silakan bersiap. Sekarang saya umumkan aturan Gaokao kali ini. Ujian Gaokao menerapkan sistem poin. Setiap kali monster dibunuh di Dungyeon Jurang Maut, poin yang sesuai akan diperoleh. Semakin tinggi level monster dan semakin langka, semakin tinggi poin yang bisa didapatkan. Peringkat poin akhir adalah peringkat Gaokao Nasional kali ini. Selain itu, Gaokao penuh dengan risiko. Jika Anda menghadapi bahaya, segera gunakan gulungan transfer untuk keluar dari Gaokao. Akhirnya, saya berharap semua orang dapat mencapai hasil yang baik. Aku melihat pemandangan di sekitarku. Disinilah tempat percobaan. Menurut pengantar dalam buku pegangan yang dikeluarkan sebelum Gaokao, area tempat percobaan mencapai lebih dari 10.000 km persegi, sebanding dengan kota kecil. Tepat setelah aku sadar, aku melihat beberapa babi bergigi darah bergegas mendekat. Total ada 5 ekor. Level terendahnya adalah level 3. Level tertinggi bahkan mencapai level 5. Jika itu adalah siswa biasa, mereka mungkin akan langsung panik. Tapi aku memiliki ekspresi tenang. Dengan lambaian tangan ringan, seberkas cahaya putih menyebar, dan padang rumput yang tadinya agak kosong langsung dipenuhi dengan serangga yang memancarkan cahaya hitam. Sekarang aku punya 48 lipan, 25 cacing duri, dan 20 cacing otak. Kemudian, lipan bergerak, dan suara berderak terdengar. Dingkamu membunuh seekor babi bergigi darah. Sisa babi bergigi darah langsung panik. Tapi bagaimana mungkin cacing pedang yang ganas membiarkan mereka berhasil? Mereka langsung menyerbu. Detik berikutnya, babi bergigi darah ini berubah menjadi pengalaman dan masuk ke tubuhku. Aku menghela nafas dan berkata, pengalaman ini terlalu sedikit, ya? Tapi tidak buruk karena aku masih bisa mendapatkan poin. Aku mengangkat tangan dan melihat token di tanganku, yang tercetak dengan beberapa baris kata yang mencolok. Peserta ujian Ling Chen, poin 210. Untuk ujian masuk perguruan tinggi nasional. Poin di sini setara dengan nilai ujian masuk perguruan tinggi. Poin dapat diperoleh dengan membunuh binatang buas. Semakin tinggi level binatang buas, semakin banyak poin yang diberikan. Binatang buas level 1 mendapat 1 poin, binatang buas level 2 mendapat 5 poin. Binatang buas level 3 mendapat 20 poin, binatang buas level 4 mendapat 50 poin, binatang buas level 5 mendapat 100 poin. Setelah 7 hari, aku akan keluar dari area percobaan untuk menghitung poin. Mereka yang peringkatnya lebih tinggi berdasarkan poin. Secara alami dapat membuktikan bahwa kelas mereka kuat dan akan diperebutkan oleh petugas penerimaan dari berbagai universitas. Mereka bahkan dapat memiliki hak untuk memilih secara aktif.
Sementara mereka yang peringkatnya lebih rendah hanya dapat diterima oleh sekolah-sekolah yang lebih buruk. Bahkan ada risiko gagal. Aku tersenyum percaya diri. Di kehidupan ini, aku seharusnya tidak gagal. Sekarang seluruh tubuhku mengenakan peralatan berkualitas hijau. Bahkan mengenakan 2 gestur berkualitas langka. Peralatan putih biasa benar-benar tidak enak dipandang. Kemudian, aku menyentuh mayat beberapa babi bergigi darah lainnya. Seperti yang diharapkan, mereka semua adalah peralatan putih. Tepat ketika aku tidak berharap apapun. Skill jiwa ketamakan terpicu. Ding mendapatkan jarahan tambahan. Kalung kristal. Tiba-tiba, seberkas cahaya kuning muncul. Aku melihat kalung di tanganku. Dan ekspresi gembira muncul di wajahku. Kalung kristal berkualitas luar biasa. Efeknya adalah semua efek pasif ditingkatkan 10%. Kalung ini dapat langsung meningkatkan kemungkinan pemicu jiwa ketamakan, secara langsung meningkatkannya menjadi 20%. Jiwa ketamakan memang kemampuan yang disebut skill dewa di masa depan. Efeknya sangat menantang. Aku tidak bisa menahan senyum lebar. Aku tidak menyangka pemicuan pertama memberiku hal yang begitu bagus. Aku mengarahkan pandanganku ke unit serangga di sekitarku. Meskipun kekuatanku terdepan, aku tidak bisa lengah. Aku harus membunuh beberapa poin terlebih dahulu. Sekarang skala pasukan serangga ini agak kecil. Pikiran baru bergerak dan menyusup ke dunia penguasa. Aku melihat poin energi yang ditampilkan di prasasti hayalan. Saat ini aku memiliki 1570 poin energi. Benar-benar bisa ditukar dengan lebih banyak Zerg, tapi aku malah mengarahkan pandanganku ke atas. Sekarang saatnya membuka Zerg tingkat kedua. Zerg tingkat pertama hanya memiliki 3 jenis. Kekuatan tempur yang sesuai mungkin berada di antara level 2 dan 3 dari praktisi. Pada tahap saat ini, taktik lautan serangga dapat dengan mudah menghancurkan rutan tanah percobaan. Tetapi ada masalah, yaitu mudah untuk mengungkap identitas. Jika itu adalah summoner biasa, mereka pasti tidak akan secara sukarela mengungkap diri mereka sendiri. Tapi aku bukan summoner biasa. Aku adalah penguasa Zerg, memiliki level bakat yang disebut tak terbatas. Sepanjang sejarah seluruh planet biru, itu belum pernah terjadi. Jika aku mengungkap identitasku dengan mudah tanpa kekuatan yang cukup, risiko ditahan akan jauh lebih besar daripada kemungkinan dibudidayakan sebagai fokus utama. Bagaimanapun, planet biru tidak hanya memiliki satu negara, negara naga. Setiap negara mengincar satu sama lain. Jika profesiku yang istimewa ini ditemukan, maka negara lain pasti akan melakukan yang terbaik. Untuk menyingkirkan tokoh yang mungkin menjadi puncak di masa depan ini, aku berbisik dan mengucapkan kalimat lain, buka kunci Zerg tingkat kedua. Ding! Zerg tingkat kedua berhasil dibuka. Dalam sekejap, di atas kartu Zerg tingkat pertama, kartu yang mewakili Zerg tingkat kedua menjadi jelas dan cerah. Aku segera mengeluarkan perintah untuk membiarkan lebah bersayap dan cacing api. Belalang lapis baja berhasil dibiarkan. Dalam sekejap, ada 3 unit Zerg lagi di lapangan. Akhirnya memiliki unit luar angkasa. Dan lebah bersayap ini memang bisa terbang di langit, dan memiliki kecepatan yang lumayan. Bahkan memiliki cara serangan jarak jauh. Jika jumlahnya bertambah, ancaman terhadap daratan bisa dibayangkan. Bahkan menurut informasi yang datang dari benakku, lebah bersayap dapat dengan mudah membawa seorang pria dewasa untuk penerbangan jarak pendek. Belalang lapis baja adalah bentuk peningkatan dari belalang biasa. Ukurannya lebih besar, dan atribut seperti kecepatan dan kekuatannya juga berlipat ganda. Dan cacing api adalah sejenis cacing raksasa dengan panjang sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 1 meter. Penampilannya terlihat biasa saja. Aku menunjuk ke batu setinggi lebih dari 1 meter dan memerintahkan, lepaskan semburan api. Cacing api tidak ragu sedikit pun. Langsung menyemburkan semburan api. Off, langsung mengenai batu besar di depannya. Langsung berubah menjadi pecahan di seluruh tanah. Aku mengangguk puas. Lumayan. Aku kebetulan kekurangan keterampilan yang kuat. Sebagai penguasa, aku dapat dengan bebas menggunakan keterampilan unit Zerg yang menjadi milikku. Dengan kata lain, aku dapat menggunakan semburan api cacing api sebagai keterampilanku sendiri. Orang lain sama sekali tidak bisa melihatnya. Aku langsung menggunakan poin energi yang tersisa untuk membiarkan 3 cacing api. Kemudian, dia memerintahkan semua serangga untuk berburu dengan bebas. Segera setelah perintah diberikan, sejumlah besar serangga menyebar untuk mencari mangsa.